Oke, akhirnya kepala yang selama ini ditunggu-tunggu hadir juga di podcast Universitas Widya Kepala Nusantara. batu. Ini dia Bapak Hasrul Eskom. Selamat datang Pak Arul di Selamat datang. Studio WN. Padahal setiap hari di sini. Padahal setiap hari di sini, Om. Untuk pertama kalinya tampil di Yes. podcast. Terpaksa. Jangan terpaksa sih. Dipaksa. Kita akan membahas tentang apa yang menjadi bidangnya Pak Arul di sini. Oke. Tentunya adalah bagian teknologi, informasi dan komunikasi Universitas Widya Nusantara. Yang mana batik ini ada di bawah naungan Wakil Rektor 2 ya. Wakil Rektor 2. Dan di dalamnya ada WN Media tentunya. WN Media. Kapan nama batik ini mulai disematkan? Kenapa memilih batik? Ya. Yang pada umumnya orang kan selalu dengan kata IT Yes, ya. atau ya IT lah. Iya. Ya gitu kan. Kenapa Pak Arul sebagai pencetusnya memilih itu? Nama Dan, batik. Iya, nama batik. Ya. Sebenarnya ada dedengkot lagi satu. Iya. Cuma ya mudah-mudahan beliau lihat Postingan ini. Ya. supaya nanti Mau juga untuk bercerita lebih banyak karena sebenarnya jauh lebih senior daripada saya. Jadi nama batik itu sendiri memang tercetus ketika tim IT itu kembali terbentuk, maksudnya dibentuk kembali ketika universitas, ketika berubah bentuk dari Stikes di 2022 kita menjadi universitas. Itu setelah ini kita bentuklah batik. Memang panjang pergelutannya karena teman saya yang satu itu kalau memilih nama kan harus perfect ya, orangnya perfeksionis, jadi banyak yang dipertimbangkan pada saat itu sampai kita memutuskan memilih nama batik itu sendiri singkatan bagian teknologi informasi dan komunikasi. Kalau di kampus-kampus lain memang biasa kenalnya IT itu, kita maunya agak berbeda sedikit, jangan hanya IT. Nah kebetulan memang kita di dalamnya ada WN Media yang mana salah satu fungsinya adalah untuk komunikasi. Jadi sudahlah ini kayaknya pas ini batik. Memang ada beberapa nama yang sebelumnya dipikirkan tapi akhirnya jatuh sama batik aja. Tapi memang ada tantangan tersendirinya. Karena tidak biasa kan. Yes. Dan batik ini kan yes. orang beranggapan dengan desain ya. Iya. Desain batik gitu. Iya. Makanya sampai ada yang bertanya di mana ruangan yang batik. Iya. Ya, maksudnya pas dia lihat kok tidak ada gambarnya, tidak ada corak-corak batiknya. Tidak corak batiknya. Ya. Sampai pernah anak-anak datang dia cari baju batik. Ke ruangan batik. Dia diarahkan karena dia setiap mahasiswa baru itu kan dibagikan seragam ya. Kalau di kampus kita salah satunya baju batik yang dipakai setiap hari Rabu kalau nggak salah ya. Rabu Kamis ya. Nah jadi mahasiswa ini datang dengan polosnya, dia masuk ke ruangan. Dia tanya, "Pak, kita mau ambil baju batik." Loh, kenapa ke sini? Tadi dibilang ambil baju batik, bukan diarahkannya ke ruangan begitu. Mereka pikirnya di ruangan batik itu, bahwa ruangan batik itu tempat untuk pengambilan baju batik. Tapi itulah uniknya. Artinya kan nama ini memang unik dan memang ketika ada tamu biasanya datang, jadinya memicu pertanyaan itu. Jadi salah satu peluang untuk promosi juga di kita bahwa IT itu sebenarnya tidak harus monoton namanya IT tok gitu. Ya harus ada something yang unik untuk menjadikan pembeda seperti itu. Nah, batik sendiri berarti kan selain membawahi bidang media apa saja yang ada di dalam batik? Batik itu sendiri karena memang dasarnya sebenarnya IT ya. Jadi memang di dalamnya itu adalah bagian teknologi informasi. Artinya yang bertanggung jawab mengelola teknologi informasi di Universitas Widya Nusantara, mulai dari teknologi informasi untuk basis akademiknya, website, jaringan sampai ke pelaporan. Karena di kita juga ada operator untuk pelaporan data perguruan tinggi. Jadi tanggung jawabnya di situ. Nah, ada bidang satu lagi yaitu WN Media yang sekarang kita lagi gunakan platformnya untuk bikin podcast dan juga live streaming. Yes, dan juga live streaming. Kalau teman-teman lihat wisudanya WN itu ada yang live di YouTube ya. Itu masih bagiannya batik di bawah koordinator WN Media. Itu tadi ya, berarti ada sistem informasi universitas, pelaporan data. Bagaimana pembagian teknis-teknis di dalamnya? Apakah mahasiswa bisa langsung ke batik atau bagaimana? Memang kalau alurnya itu seharusnya tidak lagi ya, karena di ruangan kita ada ruangan rahasia. yang tidak boleh diketahui banyak orang. Tapi hanya
Kalau kita ngomong sekarang, ya disclaimer kan, ada ruangan rahasia berarti ya kita ndak bisa menyampaikan di sini. Jadi sebenarnya memang mahasiswa ndak boleh mengakses langsung ke Batik. Mereka mengakses dulu ke layanan-layanan informasi seperti ke BAK atau prodinya. Kalau memang ternyata tidak mendapatkan solusi atau tidak bisa diselesaikan di tahap itu, baru bisa ke Batik. Itu pun bukan mahasiswanya, ke bagian evaluasinya yang mendatangi Batik. Karena evaluasi yang kami lakukan, terkadang yang disampaikan mahasiswa itu agak berbeda. Jadi kami juga biasa untuk menganalisanya jadi agak susah. Jadi lama. Ternyata masalahnya berbeda. Tapi mahasiswa biasanya yang dia sampaikan tidak seperti itu ya. Tuh. Jadi mungkin masih bingung ya menyampaikan persoalan yang sedang dialami. Sebaiknya memang yang datang bagian evaluasinya. Apakah admin prodi atau bagian evaluasi di BAK. Tapi alhamdulillah setelah diedukasi ya, sekarang memang sudah mulai berkurang. Kalau zaman dulu kan pandangannya lempar ke IT gitu. Iya. Semua permasalahan lempar ke IT. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah mulai merapikan itu supaya alurnya jelas. Dengan adanya alur yang jelas, kita lebih mudah mengevaluasi dan lebih mudah berinovasi. Betul. Kalau dosen bagaimana? Misalkan ya tidak bisa dipungkiri dosen kita juga cukup banyak sekarang di fase universitas, pasti banyak problem yang dia hadapi dan tidak semua mungkin mengenal SIMAKAD, sistem informasi manajemen akademik. Ketika ada problem, apakah dia langsung ke Batik atau bagaimana tahapan? Sebenarnya tahapannya sama saja. Jadi sebenarnya dosen juga di admin prodi atau di bagian evaluasi satu tingkat di atasnya itu sebenarnya sudah disediakan akses untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Contohnya seperti dosen ketika dia mengalami misalnya update biodata, mungkin berganti nomor HP, itu kan kaitannya akhirnya tidak bisa buka akun SIMAKAD-nya. Karena ketika melakukan reset paspor pasti nomor untuk verifikasinya tidak sesuai. Nah, itu sebenarnya bisa ke Pak Juna kalau tidak salah untuk bagian dosennya. Kecuali ada error yang memang tidak bisa diselesaikan. Itu boleh langsung ke Batik. Tapi itu pun notisnya tetap harus diketahui bidang yang membawahi tersebut. Contohnya ke Pak Juna misalnya, di LPM misalnya. Admin dosen ya. Dan ternyata tidak bisa, ada something error. Nah, itu naik, boleh misalnya diarahkan coba langsung ke Batik, silakan. Notisnya harus ditahu dulu supaya kita itu rapi dalam alur itu. Ketika kita rapi dalam alur itu kan jadinya enak, gampang mengevaluasi errornya di mana. Oke, kan kita di Universitas Widya itu kan punya fasilitas ruang CBT. Apakah itu juga di bawah naungannya Batik atau seperti apa? CBT itu di bawah naungannya Batik terkait pengelolaannya. Tapi ketika ada UKOM itu ada koordinator CBT. Biasanya akan dipilih dari dosen ya yang kualifikasinya memungkinkan, memenuhi syarat untuk menjadi koordinator CBT. Tapi pengolahannya dan perawatan maintenance-nya itu di bawahnya Batik. Jadi informasi ya mungkin di sini bisa disampaikan yang kita miliki itu adalah CBT. Jadi computer based test ya, yang digunakan untuk tes uji kompetensi bidang kesehatan biasanya ya. Nah, tetapi memang bisa digunakan untuk seperti ujian UAS atau UTS ya, tetapi memang yang berbasis di CBT juga. Kalau mahasiswa mau menggunakan sebagai lab komputer, itu bagaimana caranya mereka bisa mengakses ke sana? Kalau untuk penggunaan CBT itu bisa saja, kalau nggak salah itu mereka bisa mengajukan dulu peminjamannya by link yang disediakan untuk peminjamannya. Tapi memang ada beberapa yang aturan-aturan yang agak ketat ya. Kalau menurut saya juga agak ketat karena CBT ini memang fungsinya kan untuk ujian kompetensi nasional. Nah, sementara di UKOM itu memang syaratnya ketat dari spesifikasi komputer, kelancaran dan segala macam jaringannya memang ketat. Jadi memang itu tanggung jawab yang besar juga untuk menjaga itu. Karena ketika kita menggunakan untuk UKOM, tiba-tiba something ada trouble, itu kan jadi PR juga untuk kita. Jadi makanya ketika ada yang mau menggunakan, biasanya dosen penanggung jawabnya itu saya sampaikan apa-apa saja yang perlu disampaikan, minta tolong dijaga kebersihannya. Saya itu minta tolong baik-baik itu biasanya. Minta tolong baik-baik ini Pak Bu dijaga kebersihannya. Setelah menggunakan dipastikan mati sempurna, mati PC-nya mati, UPS-nya mati, aliran listriknya mati, baru ditinggalkan. Jangan sampai anak-anak membawa minuman, makanan ke dalam lab CBT. Boleh misalnya anak-anak beli, mungkin takut taruh di kelas hilang, boleh dibawa tapi ditaruh di meja belakang. Jangan ditaruh di unit. Kami sebutnya unit ya. Ya, unit untuk satu konsolnya itu unit. Takutnya tumpah dan segala macam. Itu waduh pas UKOM tiba-tiba keyboardnya tidak bisa dipakai itu
PR itu. Karena Ukom itu bisa dibilang pertaruhan hidup matinya teman-teman di bidang kesehatan ya. Karena kalau tidak lulus itu STR nggak bisa keluar itu. Statusnya masih mahasiswa terus. Masih mahasiswa terus. Ditambah sekarang sistem exit exam ya. Jadi betul-betul dia nggak bisa wisuda, nggak bisa dinyatakan lulus kalau dia nggak lulus Ukom. Dulu kan masih bisa ya. Kita kembali ke tahap simakat tadi. Siap. Seberapa pentingnya mahasiswa dan dosen mengetahui cara, fitur dan penggunaan simakat itu sendiri? Di era teknologi informasi seperti sekarang, memang kampus itu sudah diarahkan untuk penggunaan sistem informasi terkait manajemen akademiknya. Karena untuk mencapai satu data itu. Jadi ada cita-cita ke depannya itu semuanya satu data. Alhamdulillah sekarang itu kalau dari Dikti ya, itu sudah satu data, jadi sudah connect ya dengan data Dukcapilnya mahasiswa. Nah, jadi memang mahasiswa harus betul-betul mengetahui ini. Biasanya itu kalau penerimaan mahasiswa baru kan ada sesi khusus untuk penyampaian untuk penggunaan simakat dan pengisian datanya. Karena dari situ aktivitasnya terekam. Jadi kalau masih ingat mungkin Pak Lilik zaman kita kuliah itu kita masih bawa KRS ke sana kemari ya. Saya nggak tahu mungkin Pak Lilik udah canggih ya. Saya masih dapat waktu di Palu. Ya, jadi saya masih ingat harus ngeprint, kita ngejar dosen untuk minta tanda tangan KRS-nya. 4 lembar. 4 lembar ya, 4 lembar, merah, hijau, kuning, putih itu. Masing-masing ditempatkan di store. Nah, sebenarnya sistem akademik itu muncul untuk mempermudah tahapnya dan mempermudah pelaporannya. Jadi mahasiswa memang sebenarnya harus betul-betul bisa mengoperasikan itu secara mandiri. Pengalaman yang saya dapatkan biasanya mahasiswanya, kenapa terlambat ini? Saya enggak tahu, Pak. Temanku yang biasa saya temani ambil pulang kampung. Nah, ini kan jadi persoalan ya. Akhirnya dia terlambat di luar batas pengambilan, terkunci. Bisa diambil kan masih bisa sebenarnya. Kan ada batas toleransi yang diberikan ya biasanya. Memang sebaiknya kita harapan ke depan itu dapat diambil tepat pada waktunya. Mahasiswa harus paham betul dari tahapan awal sampai terakhir. Karena perkuliahan itu dilakukan tapi tidak terekam aktivitasnya di simakat, itu bisa dikatakan sayang jadinya. Karena datanya nggak akan naik ke Dikti itu. Nah, sementara sekarang apa-apa itu harus dilaporkan ke Dikti. Masuk ke tadi bahasan KRS menarik karena ini juga mungkin sering terjadi atau mungkin kurang tersosialisasi. Bagaimana caranya mahasiswa itu bisa mengambil KRS dari sistem tadi itu? Dari sistem tadi. Sebenarnya mahasiswa sepertinya semuanya kayaknya sudah mengenal simakat ya. Iya. Simakat sudah tahu lah. Sudah tahu simakat ya. Tapi menggunakan simakatnya mungkin yang belum fasih karena mungkin mahasiswa juga akan membuka itu di awal semester, di awal semester untuk ngambil KRS ya. Kemudian hari kan mungkin tidak terlalu sering untuk dibuka. Jadi mahasiswa ya mengakses seperti biasa, mereka bisa masuk ke URL yang sudah disediakan, masuk untuk mengambil KRS-nya. Cuma memang ada tahapan-tahapan ya. KRS itu ketika diambil tidak bisa langsung dikunci ya. Itu harus menghadap ke PA. Jadi fungsi PA-nya juga jalan. Jadi PA harus bimbingan akademik dulu lah, harus bimbingan akademik. Setelah dipastikan oke, nanti PA yang menyatakan ini oke, terkunci. Nah, dikunci berarti nama mahasiswa sudah masuk di dalam daftar kelas ya. Itu kalau di pelaporan masuknya ke CP1. Sebelum KRS kan harus bayar dulu ya? Ya, sebelum KRS ya harus bayar dulu. Ya, kalau dari awalnya sekali ya mahasiswa datang mereka harus melunasi dulu semesternya. Kalau di kampus kita kebetulan bisa dicicil. Ada keringanan, bisa diangsur. Bisa bayar 50% dulu untuk buka akses KRS. Iya, jadi mereka buka akses KRS, mengisi KRS, setelah itu konsultasi ke PA, lalu mengunci KRS-nya, baru namanya terdaftar di kelas. Yang paling sering terjadi adalah mahasiswa datang ke Batik bertanya, Pak, saya sudah bayar SPP saya, tapi saya belum bisa ambil KRS, Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, ke mahasiswa, Pak. Jadi mungkin itu konfirmasi pembayarannya yang belum, karena tahapan setelah bayar itu tahapannya di bendahara. Jadi bendahara yang memastikan pembayaran itu masuk, selanjutnya mereka menyetujui di simakat, lalu nama anak itu bisa mengakses simakat. Oh, berarti jadi buka kuncinya di simakat. Harus tunggu bendahara membuka akses pembayarannya, bahwa sudah dikonfirmasi pembayarannya di simakat, baru mahasiswa tersebut bisa mengakses simakat ya. Setelah punya akses baru masuk ke bisa masuk tahapan selanjutnya. Oke, itu ya. Jadi mahasiswa kalau tidak bisa mengambil KRS karena sudah bayar, bukan ke Batik ya, tapi ke bendahara untuk memastikan bahwa pembayarannya sudah dikonfirmasi di simakatnya. Terkecuali ada error. Biasanya juga begini, Pak. Biodata belum lengkap sehingga tidak bisa melakukan. Dia sudah bayar, sudah diinput tapi masih belum bisa karena biodatanya belum lengkap. Salah satu tantangan juga sebenarnya
hanya di kita, mungkin bukan hanya di kita ya, di kampus-kampus lain juga seperti itu, Sulawesi Tengah mungkin atau Sulawesi atau Indonesia mungkin, itu kepedulian terhadap data itu masih rendah. Contoh kasusnya adalah pengisian biodata. Jadi kita itu belum mengisi biodata itu secara sempurna. Jadi dari baris biodata mungkin 100, mungkin yang terisi hanya sekitar 70 atau 80. Jadi ada beberapa yang kita biarkan kosong karena kita rasa mungkin tidak tahu atau mungkin merasa ini tidak perlu diisi. Padahal di masa sekarang itu semuanya harus terisi karena akan memudahkan teman-teman selanjutnya ketika ada persoalan. Contohnya yang paling besar mungkin lupa paspor ya. Lupa paspor. Sekarang Simakat kan lupa paspornya itu sudah langsung terkirim ke WA-nya masing-masing mahasiswa. Itu juga kita bisa lihat. Jadi per hari itu banyak sekali tracknya mahasiswa reset paspor. Nah jadi ketika ada yang mungkin betul-betul dia udah lupa paspornya, apa ini nggak bisa direset. Tapi pas mau reset nggak bisa. Ternyata biodatanya nggak lengkap. Nomor HP-nya ganti. Dan itu nggak dilaporkan mungkin ke prodinya. Nggak dilaporkan prodinya, akhirnya tidak dilakukan update. Jadi ketika dia reset nggak bisa. Nggak bisa. Salah terus. Biasanya yang jadi persoalan sebenarnya kalau mahasiswanya langsung ngurus pada hari itu juga mungkin langsung kelar ya. Tapi biasanya ditunda biasanya. Maksudnya ditunda. Mungkin karena kesibukan yang lain, ada kelas atau ada tugas-tugas yang lain, udah besok saja gitu. Akhirnya biasanya tertunda, nanti numpuk biasanya di akhir. Ketika waktu pengambilan misalnya sudah terakhir hari ini. Ya. baru pada ini. Di Batik itu juga mengelola jaringan di kampus Universitas Widya Nusantara. Jaringan apa yang dipakai dan seberapa luas jangkauannya jaringannya ya. Kalau kita sejak 2024 awal ya, kita sudah beralih menggunakan Indosat dedicated, alhamdulillah 100 Mbps dedicated, karena juga salah satu persyaratan UKOM ya, kita harus punya 2 provider untuk backup, takutnya di tengah jalan ada masalah. Nah, kita sudah menggunakan itu. Kalau akses itu memang terakhir kita pembaruan di 2024 akhir, pembaruan ada beberapa pemasangan alat yang memang kami juga dari Batik biasa masih dapat laporan bahwa ada tempat-tempat yang masih blind yang memang harus dicek kembali persoalannya apa. Nah, dan itu memang kita membuka diri untuk itu. Jadi kalau ada mahasiswa laporkan, Pak ini kurang segala macam. Biasanya nanti kita cek ya paling ya. Kalau kita lagi keliling tanya bagaimana jaringannya, oh di sini enggak bagus Pak. Kita keliling kalau ada waktu. Ada waktu. Kita kalau lagi sibuk-sibuknya juga enggak sempat keliling. Nah, jadi mungkin mahasiswa juga yang nonton ini bisa langsung dilaporkan. Apakah langsung ke Batik? Kan ada kontaknya Batik ya. Silahkan disampaikan. Jadi sebenarnya yang paling cepat melihat problem itu adalah pengguna. Usernya. Memang seperti itu karena end prosesnya di situ kan. Jadi mereka bisa lihat wah ini masalah nih. Jadi sebisa mungkin cepat dilaporkan dan melaporkan langsung ke tempat tujuan. Jangan nanti dititip-titip. Karena titipan ini jadinya biasanya enggak sampai tepat pada waktunya ya. Atau sampai tapi informasinya berbeda. Sebenarnya kalau mau gampangnya mau hubungi Batik, reset password Simakat. Nanti yang mengirimkan kode OTP-nya itu nomor Batik. Itulah nomor Batik. Nah, itulah yang teman-teman hubungi itu. Bisa hubungi di sini. Memang belum begitu sempurna yang sampai ke mahasiswa, terutama di gedung Kampus 2 ya. Posisi-posisi blind yang memang belum terpetakan secara baik sebenarnya. Karena kan ini pertama kali gedung 2 itu kita aliri ya, maksudnya pas pemasangan 2024 itu. Kalau gedung utama ini itu kita sudah petakan, maksudnya sudah pernah ada alat yang dipasang, topologinya. Jadi kalau di jaringan itu sekedar informasi kita ada namanya topologi, pemetaannya. Nah, jadi ada juga yang namanya blind spot ya, yang memang jaringan agak susah. Ditambah dengan kondisi ya, misalnya kaca dan segala macam. Itu kan jaringan redux. Dia tereduksi sekian persen untuk dengan kaca. Nah di gedung baru itu memang karena baru itu ya, setelah itu baru kita bisa melihat evaluasinya gimana nih. Dan persoalannya juga di gedung kampus 2 itu waktu kita memasang di awal, konsepnya konstruksi gedungnya berbeda dengan yang sekarang itu. Jadi setelah pemasangan jadi berbeda. Yang tadinya cuma satu kelas mengarah ke belakang, sekarang jadi 2 kelas yang akhirnya jadi kelas sebelahnya sini yang menghadap ke depan tidak terakses. Memang ada beberapa yang memang harus disesuaikan kembali karena pas kita pemasangan memang kondisinya belum seperti itu. Memetakan masih yang sebelumnya itu. Silahkan teman-teman yang mahasiswa khususnya ya. Kalau di gedung utama saya rasa aman ya. Cuma biasa ada terkendala sedikit gangguan dan semacam. Nah, teman-teman juga mungkin ya yang dosen staff bisa langsung menghubungi kami juga
kalau ada terkendala itu jangan disimpan-simpan. Langsung to the point aja kan, Jangan- punya nomor kita semua Ya, kan kita punya nomor kita. Jadi jangan disimpan-simpan, langsung. Kalau dititip itu biasa lambat sampainya ya. Iya. Ya, lambat sampainya. Jadi langsung disampaikan aja ke Batik gitu.